Sobat Eljon, balik lagi bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Sebuah program yang membahas mengenai komunikasi karena komunikasi adalah hal yang penting banget di dalam kehidupan kita. Nah, saya nggak sendiri di sini. Sudah ada Bapak Roni Francis selaku Business Maximizer dan juga ada Bapak Doni Kaiser, Speaker Trainer. Hari ini kita akan membahas dengan topik merajut harapan nih. Jadi tidak selamanya apa yang dilakukan itu selalu berhasil, apalagi kalau kita baru mulai. Kita dapat melihat perjalanan waktu seseorang menjadi viral yang ternyata butuh waktu dalam mewujudkannya, tetapi tetap konsisten untuk menjalankannya. Nah, inilah yang membuat sebagian besar orang gagal dalam meniru karena mengharapkan hasil yang konsisten. Jadi, kita berbicara mengenai merajut harapan. Harapan itu apa sih? Sama nggak sih sebenarnya harapan dan impian? Harapan itu sebenarnya nama orang kan? Harapan itu kalau pagi-pagi kita makan. Sarapan. Oh, Sarapan. Bukan harapan itu yang ada. Oh jangan lah. Jadi Sebentar, kita harus tanya sama KBBI. Saya pikir tanya sama Mbak Google ya. Iya. Nah, jadi kalau dari perspektif bahasa, ya harapan itu adalah sesuatu yang dapat diharap, sesuatu yang dapat atau diharapkan ia mempunyai. Ya, jadi seseorang kalau punya harapan berarti seorang itu ingin mendapatkan itu. Nah, besar dapat. Oke. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Oke. Jadi yang pertama sesuatu yang diinginkan agar memiliki itu, dan yang kedua keinginan supaya menjadi kenyataan. Nah, ketiga ada lagi nih artinya. Apa lagi? Orang yang diharapkan atau dipercaya. Ya, Oh, kayaknya sama ya. Kepercayaan. Oke, kepercayaan ya. Jadi kalau yang pertama kan tadi dibilangnya adalah ingin memiliki. Ya Jadi lagu kalau dong. Ingin ku miliki. lagu zaman Nggak tahun tahu. berapa? Iya, belum lahir. Jadi kalau bisa dibilang orang yang lagi pacaran itu berarti juga berharap supaya dia punya dong. Iya. Tapi yang berharap itu berarti kalau gitu yang paling menguasai ini adalah laki-laki. Kenapa seperti Kenapa itu? gitu? Karena yang ingin memiliki lebih banyak laki-laki, begitu? Enggak juga. Nggak juga. Enggak juga. Perasaanmu aja. Langsung Nggak juga. langsung Loh, perempuan juga punya harapan, walaupun soal bagaimana mengekspresikan harapan laki dan perempuan itu kan berbeda. Kalau oke. laki-laki kan lebih ekspresif dalam menunjukkan harapannya, jadi kesannya lebih aktif. Kalau kaum hawa kan karena dia tidak se-ekspresif laki-laki ketika menunjukkan harapannya, jadi kesannya pasif. Padahal bisa juga saling memberikan sinyal, itu kan harapan. Iya, iya. Ya kan, misalnya bukan PHP ya, tapi kasih kode-kode situasi. Sederhana loh, misalnya kalau wanita itu menaruh harapan bersama pria idamannya, di saat pria idaman itu juga memberi sinyal kepada sang wanita, gampang melihat dia merasa nyaman nggak waktu ngobrol di situ. Ya, itu Kok kan Anda kayaknya paham banget tentang wanita Hatam betul ya. ini masalahnya bukan soal ini ya, hubungan percintaan ya, bukan. Bukan merajut harapan, bukan merajut salah kasih, ya. bukan merajut kasih. Iya, iya. Lebih paham daripada perempuan itu sendiri ya. Nah, mungkin Emang kaitannya. ada yang bisa memahami perempuan? Nah, bisa Bisa? tanya sama perempuannya sendiri. Saya perempuan, jadi pertanyaannya ditujukan bukan ke saya ya sebenarnya ya. Kadang-kadang perempuannya sendiri pun juga belum paham. Nah, kalau bisa kita berbicara soal harapan nih, kaitannya dengan viral misalkan ya. Jadi kan banyak orang itu yang istilahnya pengen dikenal sama orang lain. Betul. Nggak? Banyak orang yang pengen mendapatkan popularitas, mungkin ya sesuatu yang berlebihan yang biasanya selama ini cuma diperhatikan sama teman sekelas. Ya, pengen dilihat sama teman sekelas sebelahnya. Sebenarnya nggak jauh Beda ya tipis. sebenarnya. Ya, maksudnya sama orang-orang lain lah ya. Istilahnya bro, sampai dengan detik sekarang ini anak gue ya. Jadi sudah anak gue yang umurnya 9 tahun, itu istilahnya temennya udah minta tolong ya lu subscribe YouTube gua gitu. Jadi Ya temennya ampun. udah punya konten channel YouTube, Iya. nyari follower. Iya, jadi istilahnya pengakuan dari temen aja masih kurang, butuh dari orang-orang lain. Nah, namanya ini disebut dengan namanya harapan ingin memiliki. Nah, itu tadi yang pertama dari KBBI ya. Memiliki sesuatu yang belum punya apa? Mungkin pengakuan atau dilihat sama orang lain, ya kan? Yang kedua yang menjadi namanya kenyataan tadi. Udah kayak pakar bahasa banget kan? Menjadi namanya kenyataan. Nah, kalau dibilang namanya menjadi kenyataan, nah ini kan yang menjadi definisi yang
beberapa orang itu menjadi berat. Kenapa? Menjadi kenyataan belum tentu dapat waktu yang cepat, betul nggak? Berharap bisa, ya, tapi menjadi kenyataan kita yang nggak pernah tahu itu adalah waktunya, betul nggak? Kapan bisa sampainya? Ya, yang membuat sampai ke sana itu butuh perjuangan yang kadang-kadang kalau misalnya kita bilang pasti sulit, betul nggak? Betul. Ya kan nggak gampang. Kayak misalnya contoh dulu, misalnya Mawar membuat pertama kali sosial media butuh sampai dengan 100.000 berapa lama? Sudah lupa Sudah ya. lupa sampai 1 tahun nggak nyampe ya? Nggak Cepat nyampe ya? sih. 6 bulan? Ya, segitu mungkin. 6 bulan itu termasuk cepat ya kan. Ada orang yang berusaha sampai dengan 500 saja. 1 tahun aja kayaknya masih 499. Udah mau nyampe level 500 baru seneng. Besoknya Turun unfollow lagi. 2. Cuman dia nggak tahu ya, kalau ada konsultan bisa jual follower. Ini kita Ada, cerita, kan? ada. Kita cerita yang original dulu Oh, ya original. kan. Walaupun itu nanti bisa dibeli dengan kita. Enggak ya, para sahabat Eljon itu enggak kok. Jadi kalau misalnya namanya yang kedua menjadi namanya kenyataan, berarti namanya menjadi kenyataan butuh namanya proses. Nah, yang kita bahas kali ini adalah prosesnya. Orang mau menjadi ke sana, kadang-kadang orang tahu prosesnya, tetapi orang tidak siap, ya ini dibilang ya, tidak siap bermain lama. Siapnya cuma hanya bermain cepat. Oke, pengen itu, bisa dalam 3 bulan bisa? 1 bulan bisa? Kalau bisa 1 hari bisa? Ya langsung jadi itu kan. Nah ini yang tidak bisa, yang membuat apa? Orang itu menjadi lebih banyak yang menyerah. Nah orang-orang yang sudah kita kenal nih, misalnya contoh dari Mawar sendiri, siapa sih yang dikenal orang viral itu kira-kira siapa aja yang kenal viral? Ayo sebutin nama. Atta Halilintar. Nah, Atta Halilintar. Padahal dari zaman dulu, Atta Halilintar itu udah membangun konten-konten, betul nggak? Betul. Dari yang konten-kontennya waktu itu hampir waktu itu ya, pernah masuk ya, wah ini harusnya nggak boleh konten ini Iya. bermasalah ya kan. Tapi itu terus dibuat kontennya, nggak akhirnya berhenti di situ kan. Dan ini yang membuat sampai dengan sekarang dia udah terkenal pun, Iya. masih dia buat konten nggak? Masih. Tapi dengan tim-timnya. Nah masalahnya adalah ketika kita udah tahu kita harus memaintainnya, masih ada nggak semangat untuk di situ, ya kan? Karena semangat untuk menjalankannya itu belum tentu loh. Contoh ya, misalkan ya, kita lihat ya beberapa aktor, aktris ya kan, ketika mereka misalnya membuat namanya podcast, mereka membuat yang namanya program mereka dari rumah nih bro, ya. Mereka membuat dari pagi hari. Nah kira-kira apakah semua orang mau? Siap nggak ke arah sana? Ya kan, kalau misalnya kita tidak siap, ya udah mendingan jangan, karena domainnya ini adalah domain sosial, ya kan, domain yang harus dikonsumsi orang. Belum lagi kita lihat ada komentar-komentar yang negatif. Nah itu kalau menurut saya adalah harapan yang harus diyakini. Yang pertama adalah tujuannya dulu, ya kan, tujuan untuk mencapai harapannya. Kalau cuma buat nyampe prosesnya, siapin dulu deh waktunya, ya 1-2 tahun minimal nggak dapat apa-apa. Loh kok dulu ada kok yang orang jualan namanya token ya, kayak apa sih namanya? Token listrik? Bukan token listrik, yang kok token secara ini loh, gambar-gambar gitu. Oh, Tahu Ya. yang disebutnya apa sih ya? Saya lupa namanya ya. Saya nggak tahu, bukan zaman saya. iya, lupa. Nah, jadi dia terus mengupload foto mukanya setiap hari Oh, dengan iya. berbagai ekspresi. Si itu yang Nah, akhirnya laku berapa NFT. miliar itu. Ya, NFT. akhirnya sekarang ini bagaimana kejadian orangnya? Laku nggak? NFT banyak kan jadi nol kan nilainya sekarang kan? Nah, sekarang Anda siap nggak seperti itu? Namanya harapan Anda, wow udah punya nih, banyak orang yang bikin NFT. Akhirnya kayak gimana? Gagal semua. Nah, ini yang menurut saya, harapan jangan cuma sekedar menjadi harapan, pastikan lagi tujuannya. Balik lagi tujuan untuk mendapatkan harapan tersebut. Jangan cuma sekedar ingin memiliki, ingin menjadi namanya kenyataan, tapi tidak siap dengan prosesnya. Berarti Betul, sebenarnya cara merawat harapan ini tuh adalah ingat lagi tujuannya apa gitu ya. Fokus sama tujuannya. Betul, betul. Jadi kalau misalnya ini menurut dari saya, nanti kita tanya sama Bro Doni ya sampai mempersiapkan jawaban. Kalau misalkan Kode. iya, Ya, kode siap. dulu. Jadi kalau misalnya namanya kita mempunyai namanya harapan ya, ingat lagi yang pertama harus didesain adalah mental dan juga tujuan. Orang punya tujuan tapi tidak siap mental, akhirnya aduh udah jadi terkenal. Bayangin loh, ada aktor ya ini di luar negeri yang ada tahu lah filmnya Home Alone ya. Akhirnya dia menjadi istilahnya apa? Bukan sakit jiwa, tapi kan stres ketemu sama orang karena dia tidak siap menjadi orang yang terkenal. Ya kan?
sehingga membuat dia ketika waktu lagi ketemu sama orang, takutnya gimana. Nah, inilah yang kita minta sama Bro Doni sebagai seorang pakar untuk menyiapkan. Menurut dari Bro Doni sendiri harapan itu seperti apa? Komunikasi internal harus bagus. Wes. Ya, karena kan orang kalau punya harapan, tadi contoh si Macaulay Culkin kan, Ya, Macaulay maksudnya Culkin. yang memerankan Home Alone. Saya ikutin tuh film Home Alone dari pertama, kedua, ketiga, ya kan. Itu menarik menurut saya. Ada orang-orang yang punya harapan. Harapan kalau kita sebutkan juga sama dengan ekspektasi kan. Dia menginginkan sesuatu tercapai. Tapi pada saat dia tidak ada komunikasi internal atau self-talk katanya ya kan. Oke. Akhirnya mentalnya tidak siap. Siapa yang tidak ingin terkenal? Mungkin semua orang pengen terkenal. Tapi untuk mencapai posisi terkenal dan ketika sudah sampai tahap dia dikenal publik, ternyata ada yang berubah. Privasinya semakin Nah, berkurang. betul. Betul. Ya kan? Banyak tekanan dari publik. Dia harus menjaga sikap dan perbuatannya di depan orang. Akhirnya ada yang tidak siap. Nah, saran saya nomor 1 adalah komunikasi internal dulu. Ya, apa yang sebenarnya kita harapkan itu? Harapan itu ada dua loh menurut saya. Yang pertama itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, orang terjebak yang kedua, keinginan. Keinginan populer wajar, apalagi kalau kita bicara konteks viral lewat media sosial. Tapi ketika dia sudah populer, dia tidak siap yang pertama tadi, yang kebutuhannya dia sebenarnya bukan 3 juta follower, ya kan? Tapi karena dia sudah mencapai lebih dari jutaan follower, akhirnya tidak dibarengi dengan perubahan sikap mental dia akhirnya tidak bisa menempatkan dirinya dalam posisi dengan pengikut yang jutaan tadi. Apa yang terjadi? Serangan balik. Apa itu serangan balik? Waktu kita masih berteman dengan 10-20 orang, kita masih bisa menangani suasana hati kita, ya kan? Tapi ketika dia kemudian dibully secara digital, ya kan? Kemudian dijulitin, ya kan? Dengan jutaan orang, dia tidak siap. Nah, akhirnya bukannya malah sesuai yang dia inginkan, apa yang terjadi? Kapal oleng, ya, bahkan bisa karam. Betul. Nah, jadi saran saya yang pertama itu komunikasi internal dulu. Nah, nanti yang lain-lainnya kita lanjutkan di berikutnya. Oke, jadi itu dia sahabat Eljon, harapan tuh semua orang sepertinya punya harapan dan penting untuk memiliki harapan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita ingin itu terwujud gitu. Nah, tapi banyak orang yang suka kehilangan harapan di tengah-tengah perjalanannya. Jadi cara untuk merawat harapan itu adalah sebenarnya fokus ke tujuan utamanya apa. Keinginan kita tuh tujuannya apa. Jadi kita tetap bisa merawat harapan, karena kalau kita sampai hilang harapan itu bahaya. Nah, jadi terus juga tadi katanya adalah komunikasi internalnya harus bagus gitu ya. Jadi teman-teman semoga dari diskusi kita, dari pembahasan kita bisa menambah wawasan untuk sahabat Eljon semuanya dan juga bisa diterapkan kehidupan sehari-hari. Dan saksikan kita terus hanya dalam L-Talk Empower Life Through Communication. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.